Ketika masuk kampus, kita akan punya miracle brand. Kemudian ada yang namanya etika akademik, yaitu nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak baik sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan. Kemudian, etika berbusana di kampus Universitas Siliwangi. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar seperti kuliah, asistensi, laboratorium, kemudian ujian, perpustakaan, konsultasi dengan dosen pembimbing, dan kegiatan akademik lainnya yang bersifat akademis, tidak diperkenankan memakai t-shirt atau baju tanpa kerah, celana pendek, celana robek, sandal, atau tanpa alas kaki. Yang kedua, memakai jaket alma mater dan rok yang sopan bagi wanita atau celana panjang bagi pria pada saat kegiatan yang mensyaratkannya, baik itu di dalam kampus maupun di luar. Ketiga, tidak diperkenankan memakai aksesoris yang mencolok dan tidak sopan ketika berada di dalam lingkungan kampus maupun di tempat lain ketika bertindak atau berperan sebagai utusan dari fakultas atau universitas. Etika berkomunikasi saat bertemu dengan dosen. Yang pertama, berpenampilan rapi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, mengucapkan salam. Yang keempat, memperkenalkan diri serta keperluan Anda. Yang kelima, menggunakan kata saya dan bukan aku. Yang terakhir, mengucapkan terima kasih. Dalam dunia perkuliahan, ada yang namanya etika berperilaku, yakni yang pertama, berperilaku sopan santun sesuai norma, yang kedua, memelihara nilai etika dan norma, yang ketiga, memelihara sarana dan prasarana, yang keempat, tidak memberikan imbalan kepada dosen maupun tenaga kependidikan, yang kelima, memiliki kepedulian terhadap kebersihan, dan yang keenam, tidak merokok. Proses penyusunan kurikulum. Profil lulusan atau Miresial, Kurnas 86 SKS, review kurikulum 4 tahun sekali dengan mengundang stakeholder, OP, dan alumni, disesuaikan dengan kondisi dan situasi 2021 kurikulum implementasi MBKM. Landasan penyusunan, landasan filosofis, landasan sosiologi, landasan psikologis, landasan historis, dan landasan yuridis. Saya akan menyebutkan beberapa macam university value. Di antaranya, yang pertama integritas, yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga inisiatif, yang keempat pembelajar, yang kelima menjunjung tinggi meritokrasi, yang keenam terlibat aktif, dan yang terakhir tanpa pamrih. Peminatan kesehatan masyarakat. 1. Administrasi dan kebijakan kesehatan. 2. Epidemiologi. 3. Promosi kesehatan. 4. Kesehatan lingkungan. Proses perkuliahan. 1. 14 minggu tatap muka dan UTS atau UAS. 2. Sistem SKS murni, tidak ada semester antara atau semester pendek. Harapannya, mahasiswa tidak hanya punya hard skill atau yang terdiri dari ilmu pengetahuan, skill keterampilan teknologi, akan tetapi mahasiswa harus mempunyai soft skill, intrapersonal, interpersonal, dan spiritual competence. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Persyaratannya yang pertama, mahasiswa dari prodi yang terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif terdapat di PDD IKTI, yaitu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Lalu peran Unsil, yang pertama, memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di luar prodi. Yang kedua, menyusun kebijakan atau pedoman akademik. Yang tiga, membuat MOU dengan mitra. Proses pembelajaran mengakomodasi pemenuhan hak setiap mahasiswa seperti yang tertera dalam SN Dikti Pasal 15 bahwa proses pembelajaran pada perguruan tinggi harus difasilitasi melalui A. Proses pembelajaran dalam bidang yang lain pada perguruan tinggi yang sama. B. Pembelajaran dalam bidang yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. C. Pembelajaran dalam bidang yang lain pada perguruan tinggi yang berbeda. D. Pembelajaran dalam lembaga non-perguruan tinggi. Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia adalah sarana untuk bertukar pandang dan pikiran guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat dan dunia ilmiah.
khususnya dalam pembangunan kesehatan nasional yang semakin kompleks di wilayah negara RI, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian, untuk sejarahnya, didirikan pada tanggal 24 Desember 1991 dalam Musyawarah Nasional 1 di Ujung Pandang, Makassar. Ada 5 pendiri institusi, diantaranya adalah Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Erlangga, dan yang terakhir yaitu Universitas Indonesia. Visi ISMKMI adalah berdata, berdaya, menuju kegemilangan ISMKMI. Bentuk ISMKMI adalah merupakan organisasi kemahasiswaan yang berbentuk asosiasi dan bersifat independen serta berdisiplin ilmu kesehatan masyarakat. Tujuan ISMKMI adalah menjalin persatuan dan kesatuan antara Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat se-Indonesia dalam menuju upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nilai dasar ISMKMI adalah 1. Berpihak pada rakyat, 2. Berparadigma sehat, 3. Koordinasi dan kerjasama tim, 4. Transparan dan akuntabel, 5. Bertindak cepat dan tepat.